memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, ingat kepada Allah. Cara negatif kita tidak bercakap, cara positif kita membaca Al-Quran. Cara negatif terlarang kita bergaul dengan orang lain kalau tidak berfaedah. Tapi cara positifnya kita dianjurkan bergaul dengan orang lain di dalam membaca Al-Quran. Demikianlah terus sebulan lamanya. Tentu saja akan besar pengaruhnya kepada diri kita sendiri. Keadaan yang demikian itu. Apatah lagi sesudah kita berbuka puasa. Kita bersiap lagi buat datang ke masjid melakukan sembahyang tarawih dengan berjamaah. Sebulan lamanya. Kita mengalami bahwa orang-orang yang mencukupkan puasanya dengan tarawih. Dia berkumpul ke dalam masjid beramai-ramai, besar kecil tua muda. Gembira masjid pada waktu itu. Sembahyang tarawih itu juga tidak lama. Ada yang secara pendek saja sederhana. 11 rakaat ditambah dengan witir. Atau paling banyak 21 atau 23 rakaat dengan witir. Habis itu kita pulang kembali. Sebelum tidur kita membaca Al-Quran. Agak setengah juz. Sebulan lamanya. Terasa pada siang hari lapar badan. Terasa pada malam ini rapatnya hubungan silaturahim. Dengan kawan-kawan. Dengan masyarakat. Yang sekampung sehalaman dengan kita. Ditambah lagi bulan puasa tadi bertambah sehari, 2 hari, 3 hari kita mengerjakan puasa. Timbul lagi ingatan. Apa ingatan? Membagikan zakat fitrah. Apabila bulan puasa sudah habis atau hampir habis. Kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakat diri. Besar dan kecil, tua muda. Memberikan. Entah beras kah, atau harga seharga beras 2,5 liter, 2,5 kilo, atau 3,5 liter. Dengan itu, tiap-tiap orang tidak ada yang berniat meminta. Tapi tiap-tiap orang berpikir, bagaimana saya bisa memberi? Bertambah iman orang, bertambah dia berpikir buat memberi. Bertambah lemah iman orang, dia berpikir buat meminta. Sedang di dalam perkataan dari Nabi sendiri dikatakan, Yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas, yaitu yang memberi, lebih baik daripada tangan yang meminta, yang menadah di bawah. Bertali dari sini kekuatan iman dengan cinta kepada sesama makhluk dididikkan dalam bulan puasa. Menyelenggarakan perkataan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum berarti iman seseorang kamu sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Kita didiklah kepada diri tadi. Misalnya di waktu berbuka puasa. 2, 3, 4, 5 perbukaan yang terletak di hadapan kita. Sambal-sambal macam-macam. Kita makan bersama dengan gembira. Tapi kita juga mengingat ada orang lain yang puasanya itu lebih lama dari kita karena tidak ada yang akan dimakan.
Orang puasa 1 hari, dia kadang-kadang 2 hari tidak makan. Nah, di sini, dalam rasa cinta tadi, kita disuruh rapat hubungan dengan yang saya katakan tadi, bertarawih. Di dalam bertarawih itu kita bersaf, sembahyang bersama-sama. Di waktu sembahyang itu kita dapat melihat mana kawan kita yang hidupnya itu kurang dari sederhana. Mencari beras 1 liter, 2 liter 1 hari bukan main sukarnya. Ini nanti yang kita fikirkan bagaimana supaya mensedekahi dia. Dan kalau datang nanti penghabisan puasa, bagaimana supaya dia dapat diberi fitrah. Sehingga meratalah tiap tahun sekali dipraktekkan, dikonkretkan keadilan sosial yang merata itu dalam masyarakat kita kaum muslim. Ini salah satu hikmat yang terkandung di dalam mengerjakan puasa itu. Apabila kita hidup kenyang saja terus, pikiran itu pun sudah lebih banyak terhadap kepada kebendaan. Bagaimana keuntungan bisa dapat. Tetapi apabila perintah puasa sudah dikerjakan erat, walaupun orang kaya berjuta-juta uangnya, berhektar-hektar tanahnya, berpuluh pintu rumah sewanya, namun dia wajib merasakan sebagaimana yang dirasai oleh orang lain, lapar karena puasa. Nah, di situ dia juga bisa berpikir, sedangkan cuma lapar 1 hari aku pun lemah. Bagaimanalah umat, bagaimanalah rakyat, bagaimanalah kaumku yang kadang makan, kadang tidak. Mencari sesuap pagi, sesuap petang, bukan main susahnya. Ini salah satu hikmat yang terkandung di dalam mengerjakan puasa itu. Dan kita di waktu itu disuruh juga memperhatikan bahwa di samping perut kita yang kejang, yang kenyang, keenakan hidup, kemewahan, kita juga mesti bagaimana mengenyangkan rohani jiwa dengan mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melaksanakan perintahnya, dengan menghentikan larangannya. Inilah hikmat yang terkandung di dalam mengerjakan puasa itu. Di situ terasa naiknya tingkat iman kita. Kita tidak lagi semata-mata memikirkan bagaimana supaya perut berisi. Kita juga memikirkan bagaimana supaya jiwa berisi. Sesuai dengan hadis yang pernah disabdakan oleh Nabi kita. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dengan iman, wahtisaban, dengan perhitungan keadaan diri sendiri, perhitungan berapa baru kebajikan yang dapat saya amalkan dalam dunia ini, berapa kelalaian dan kelengahan dalam hidup saya, bagaimana saya bisa mengisi hidup itu dengan nilai-nilai yang tinggi yang akan membawa kebahagiaan saya hidup di dunia dan kebahagiaan pula di akhirat. Kalau kita kerjakan puasa dengan demikian itu,
Tuhan Allah berjanji akan diampuni dosa. Ghufira lahu